Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya. Dalam keadaan sehat, bugar gitu, jasmani, rohani gitu ya. Kemudian mudah-mudahan senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan keluarga kalian, ayah, bunda, adik-adik, kakak semuanya semoga dalam keadaan yang sehat juga ya, dan mudah-mudahan dibarokahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, perkenalkan, nama Umi adalah Umi Aat ya. Umi Aat Ratia yang kebetulan diamanahi di bagian ubudiyah, di bidang ubudiyah dan kedisiplinan ya. Dan hari ini matrikulasi kita hari pertama ya. Dan kebetulan Umi kebagian tentang zikir dan menghafal zikir. Ya. Anak-anakku tahu apa itu zikir? Ya. Sebagaimana kita tahu bahwa Allah memerintahkan kita di surat Al-Ahzab ayat 41, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullah dzikran katsira wasabbihhu bukratan wa asila, kata Allah ya. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah dengan sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kalian di waktu pagi dan petang hari. Ini Allah yang ngomong ya. Jadi Allah memerintahkan kita untuk banyak-banyak mengingat Allah. Kemudian Allah juga mengatakan bahwa kita boleh berzikir itu dalam keadaan qiyamah wa qu'udan ya, boleh berdiri, duduk, berbaring ya. Dalam keadaan kalau bisa berdiri maka duduk, kalau nggak bisa duduk maka berbaring. Tapi tetaplah kita untuk terus mengingat Allah, berzikir pada Allah. Kemudian apa sih zikir itu? Zikir adalah mengingat Allah dengan banyak menyebut namanya, baik secara lisan maupun di dalam hati, itu zikir ya. Contohnya banyak ya, ucapan-ucapan zikir itu. Seperti yang Rasulullah SAW katakan, dia sabdakan bahwa ada kalimat yang diucapkan oleh lisan ringan tapi berat timbangannya di sisi Allah. Apa itu? Yaitu subhanallah wa bihamdihi subhanallah bil azim ya. Jadi banyak-banyaklah kita berzikir kepada Allah ya. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, itu ringan dibacakan tapi timbangannya luar biasa di hadapan Allah. Kemudian kenapa sih kita mesti berzikir? Apa sih keutamaannya? Kok sampai kita harus berzikir kepada Allah? Keutamaannya ternyata banyak, tapi ini Umi ambil sebagiannya aja ya. Yang pertama adalah bahwa ketika kita banyak berzikir, maka keutamaan pertama adalah kita lebih mengenal dan lebih dekat dengan Allah. Ya, ketika kita berzikir pada Allah, dan kita tahu anak-anakku sekalian, ya, setiap di dalam dunia ini 24 jam kita diperdengarkan zikir ya. Zikir apa itu? Yaitu azan. Ya. Azan itu sama dengan zikir. Awalnya apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, itu kita diingatkan untuk mengingat Allah. Kita diingatkan untuk berzikir, untuk terus mengingat Allah, dan itu 24 jam. 24 jam ya. Di waktu Kenapa 24 jam? Karena setiap waktu di tiap tempat itu azannya beda-beda ya. Di Jakarta beda, di Bandung beda, dan itu berturut-turut ya. 24 jam muter azan itu, dan kita diingatkan terus oleh Allah, dan itu sebagai pengingat kita untuk terus mengingatkan kita pada Allah. Dan orang yang belum kenal dengan Allah akan bertanya, Allah apa itu Allah gitu ya. Dan banyak orang yang masuk Islam gara-gara azan juga ya. Jadi tadi ya, untuk lebih mengenal dan dekat dengan Allah. Kemudian keutamaan yang kedua,
Kenapa kita mesti berzikir, banyak-banyak berzikir? Maka hati kita akan senantiasa hidup. Ya, hati kita akan senantiasa hidup seperti dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Umi bacakan artinya aja ya, bahwa perumpamaan orang yang berzikir kepada Allah dengan orang yang tidak berzikir kepada Allah adalah seperti orang yang hidup dan yang mati. Ya, seperti itu. Dan dalam lafaz lain di riwayat Imam Muslim, perumpamaan rumah yang di dalamnya berzikir kepada Allah dan rumah yang di dalamnya tidak berzikir kepada Allah adalah seperti orang hidup, rumah yang hidup, dan rumah yang dipenuhi dengan orang-orang mati gitu. Jadi kalau orang yang dia banyak berzikir, maka akan senantiasa hidup ya. Kemudian kalau dia tidak banyak berzikir, maka sama dengan mayat. Berarti rumah yang nggak ada zikir maka kayak kuburan gitu ya. Na'udzubillah, na'udzubillah. Kemudian keutamaan selanjutnya adalah kita akan mendapatkan naungan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang kita inginkan, rahmat ya, dan naungan Allah, lindungan Allah. Di dalam pandemi ini ya, kita lagi berjuang ya dengan yang namanya corona gitu ya. Itu adalah virus kecil dan itu makhluknya Allah, itu kepunyaan Allah. Kalau kita nggak meminta, nggak berlindung kepada Allah, nggak banyak-banyak berzikir kepada Allah, maka sekecil itu makhluk itu bisa mengalahkan kita, gitu ya. Tapi kalau Allah berkehendak untuk menguatkan kita dengan zikir kita, maka sekuat apapun ya makhluk, maka kita akan bisa kalahkan ya. Wah, jadi kita terus berlindung, minta perlindungan Allah dengan zikir ya anak-anakku. Kemudian yang keempat adalah orang yang banyak berzikir itu istimewa di hadapan Allah ya. Allah akan membanggakan kita di hadapan para malaikat ya. Jadi ketika kita banyak berzikir, maka Allah akan bilang kepada malaikat, wahai malaikat, lihat ini adalah umatku yang aku sangat bangga dengan dia gitu ya. Jadi kalau kita banyak berzikir, maka kita akan dibanggakan oleh Allah gitu. Mau nggak kita dibanggakan oleh Allah gitu ya? Pasti mau semuanya ya. Kemudian yang kelima, zikir adalah ibadah yang paling baik ya, ibadah yang paling baik dan paling suci ya di mata Allah itu adalah zikir. Dan zikir itu bukan mesti kita ngomong subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, bukan itu aja. Tapi sholat pun adalah zikir ya. Seperti di surat Toha ya, surat 20 ayat 14 Allah mengatakan wa aqimis sholat lidzikri ya, kata Allah, dirikanlah sholat untuk mengingatku. Jadi sholat itu sama dengan kita mengingat Allah. Jadi ketika kita sholat, kita lagi mengingat Allah. Ya. Jadi kalau kalian banyak sholat, berarti kalian banyak sholat ya. Fardunya oke, ternyata sunnahnya juga gitu ya. Yang mulai duha dan lain-lainnya kamu lakukan, maka kalian akan lebih dekat dengan Allah dan akan lebih dibanggakan lagi oleh Allah. Kalau Allah sudah bangga dengan kalian, maka gampang aja bagi Allah, apapun yang kalian minta insya Allah akan Allah kasih. Seperti itu ya anak-anakku sekalian ya. Kemudian apa yang harus kita lakukan ketika kita berzikir? Apakah ya seperti tadi Umi katakan bahwa boleh duduk, berdiri, duduk kemudian berbaring gitu ya. Seperti makan atau yang lainnya, kita bertemu dengan orang tua, dengan anak kecil, semuanya ada adabnya. Apalagi ini dengan Allah ya, apalagi kita lagi bertemu dengan Allah, kita lagi ngobrol dengan Allah, maka ada adabnya ya. Dan ini mungkin Umi hanya mengingatkan aja, mungkin sudah disampaikan oleh ustadzah yang lainnya ya. Yang pertama, adab dari berzikir adalah
dilakukan dengan penuh khusyuk, ya, dilakukan dengan penuh khusyuk, ya, tidak ada buru-buru seperti itu, ya, tidak buru-buru gitu ya anak-anakku ya, khusyuk, hikmat gitu. Kemudian yang kedua, tidak dilakukan tadi tergesa-gesa, nggak boleh tergesa-gesa. Misalnya la ilaha illallah gitu ya, tidak ya, tapi dengan apa namanya, hikmat, dengan khusyuk. Kemudian yang selanjutnya, sebaiknya kita dalam keadaan bersuci atau berwudu, ya. Kemudian tapi bukan berarti orang yang haid tidak boleh berzikir, ya. Justru orang haid harus berzikir, harus banyak berzikir. Ya, maksudnya ini yang bagi yang lagi nggak haid diusahakan untuk dalam keadaan wudu, sebaiknya dalam keadaan berwudu. Kemudian selanjutnya berzikir itu bagusnya dimulai dengan tahmid, tasbih, tahlil, dan kemudian sholawat kepada Rasulullah SAW. Kemudian dilakukan dengan suara yang tidak keras tapi juga tidak pelan banget. Jadi suaranya itu pelan-pelan aja, sedang-sedang aja gitu ya, jangan enggak ya, tapi apa namanya, dengan suara yang jelas tapi tidak keras dan tidak geriem gitu ya, bahasa Jawa menggerem, tidak lembut banget gitu ya. Kemudian yang paling ini lagi adalah hendaknya menggunakan bacaan atau doa yang maksur, baik secara ayat ataupun hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan anak-anakku sekalian, di Al-Hikmah ini ketika kita sudah melakukan sholat wajib, ya, sholat fardu, ya, atau sholat sunnah lainnya, maka kita diharuskan untuk membaca zikir dulu, ya, karena jangan sampai kita disebut sebagai dikatakan oleh Allah sebagai orang yang munafik, orang yang sombong, yang tidak meminta, orang yang tidak berdoa atau berzikir pada Allah, itu sama dengan orang yang sombong, seolah-olah tidak butuh dengan Allah, ya. Maka di Al-Hikmah ini ada zikir yang kita sampaikan dan kita ambil dari zikir yang maksud, ya, yang diambil dari ayat Al-Quran dan hadis, dan nanti akan Umi kasih ke kalian lewat PA Umi kasih, dan mudah-mudahan bisa kalian amalkan ketika kalian setelah sholat, kalian amalkan ya, biar nanti sampai di Al-Hikmah, ya, ketika kalian masuk ke pondok itu kalian sudah terbiasa dan bisa hafal, ya, dan istiqomah melakukannya. Dan yang paling utama, niatkan semuanya karena Allah, ya, niatkan semuanya karena Allah, karena kalau tidak karena Allah maka fata morgana, kita nggak ada apa-apanya, ya, jadi nol nantinya, ya. Mudah-mudahan semuanya karena Allah. Dan nanti Umi kasih ya doanya, zikir dan doanya mungkin sekalian, ya. Itu aja anak-anakku sekalian, mudah-mudahan kalian selalu sehat dan mohon maaf lahir batin, ya. Mudah-mudahan doakan juga ustadzah-ustadzah di sini senantiasa sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat Umi Adi.